Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kebon Baru dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai ranting baik Muhammadiyah maupun Aisyah dan Ortom PCM Kebon Baru yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana topik yang disampaikan ke saya, bahwasanya topik kajian kita akan berbicara tentang moderasi beragama. Secara khusus kita akan membahas tentang salam lintas agama atau salam semua agama, atau ada yang mengatakan salam deretan agama, maksudnya salamnya berderet-deret sesuai dengan agamanya. Salam kalau bagi umat Islam itu tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang secara umum menjadi tradisi kita bagi umat Islam. Tapi kadang-kadang pejabat publik gitu, pejabat publik itu salamnya tidak cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi ditambahi salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, terus salam kebajikan. Itu salamnya jadi 6, Pak. Jadi 6 sesuai dengan jumlah agama resmi yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh milik umat Islam. Bagi agama Kristen atau Protestan itu salam sejahtera bagi kita semua. Bagi Katolik shalom. Shalom itu bahasa Ibrani. Kalau orang Ortodok, Pak, yang Kristen ke Arab-Araban itu lebih totalitas dalam menggunakan bahasa Ibrani. Shalom aleichem bishem hamasyah. Pernah dengar atau enggak? Shalom aleichem. Saya kalau bahasa Ibrani agak lumayan, Pak, agak paham meskipun enggak begitu lancar ya, karena dulu pernah mengkaji. Shalom aleichem itu sama dengan assalamu alaikum, karena bahasa Arab dan Ibrani itu satu rumpun, masuk dalam bahasa yang disebut dengan Semitic languages, bahasa Semit gitu. Assalamualaikum sinya jadi shin. Shalom alaikum aleichem bishem hamasiyah bismil masih gitu. Itu kalau orang Ortodok ya, Kristen Ortodok. Kalau di Hindu Om Swastiastu. Om itu penyebutan Sang Yang Widih gitu. Sang Yang Widih itu Om, bukan Om paman itu ya. Kalau kita Om itu kan paman. Kalau orang Buddha Namo Buddhaya,
budaya itu Buddha itu, atau Siddhartha Gautama. Konghucu salam kebajikan. Kenapa kok salam ini muncul? Itu biasanya beberapa alasan, Pak. Di antaranya ya alasan proyek moderasi beragama. Butuh dimunculkan toleransi, tapi ini toleransi atau enggak gitu. Toleransi yang mengakomodir semua agama gitu. Ya, tujuannya untuk memperkokoh kesatuan kita dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, salam lintas agama itu setahu saya, Pak, itu populernya di zaman Presiden Jokowi ini kan gitu. Dulu di SBY itu seingat saya itu cuma assalamualaikum salam sejahtera gitu. Dan tiba-tiba sekarang menjadi salamnya menjadi 6, Mbak itu. Kayaknya kalau jenengan mau jadi pejabat nanti latihan dulu cara mengucapkan apa? Salam itu. Tidak hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi harus juga tadi memberikan salam ke umat agama yang lain. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu dari salam dalam pandangan Islam atau dalam tradisi Islam. Ada kitab yang cukup populer di masyarakat. Kitabnya ini isinya kumpulan hadis yang secara umum bicara tentang akhlak atau adab, yaitu kitab yang cukup terkenal namanya Riyadhus Shalihin min hadisi Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Tapi bukan Nawawi Banten ya, karena Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i itu dua. Mbah Nawawi Banten orang Indonesia tapi menetap di Mekah, yang disebut Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Ada juga Al-Imam An-Nawawi, yaitu Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi, orang Damaskus atau Suriah itu. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i itu ketika disebut as-syekhon, dua syekh itu. Kalau dalam hadis syekhon itu kan, kalau hadis rawahu syekhon itu maksudnya siapa? Riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yang kedua Imam Muslim itu. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sahihnya, dan demikian juga Imam Muslim di sahihnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i as-syekhon itu maksudnya yang pertama pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i, yang kedua pendapat Al-Imam An-Nawawi. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, kalau ada pendapat disepakati oleh dua syekh itu disebut qaul mu'tamad, pendapat yang kuat. Pendapat yang apa? Yang kuat, menunjukkan ini pendapat resmi mazhab yang boleh diamalkan dan didahulukan dari pendapat yang lain. Itu ya. Tapi kalau dua syekh ini bertentangan, Pak, dimenangkan pendapatnya Imam Nawawi. Saya kasih contoh jenengan bisa ngikuti. Kalau contoh yang lainnya mungkin susah untuk diikuti ya. Hukum sholat jamaah dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Fardu atau wajib atau sunnah, Pak? Wajib atau sunnah sholat jamaah itu? Wajib. Jenengan milih yang berat. Sunnah atau wajib, Bu? Wajib bagi laki-laki. Oh, ibu-ibunya itu suka apa? Nyengsara wong lanang. Ada yang namanya sunnah muakkadah itu. Itu ada dua pendapat itu. Ini dalam mazhab Syafi'i, Pak. Saya bicara mazhab apa? Syafi'i. Menurut pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i itu sunnah muakkadah. Sunnah apa? Muakkadah. Sunnah tapi mendekati wajib.
tapi tidak ada konsekuensi dosa ketika ditinggalkan. Tapi menurut Imam An-Nawawi, hukum sholat jamaah itu fardul kifayah, kewajiban tapi sifatnya kolektif. Idza qama ba'dul muslimin saqata al-ithmu anil bakin. Kalau sebagian komunitas umat Islam sudah menjalankan, yang lainnya gugur kewajiban. Tapi kalau satu desa nggak ada orang yang sholat secara berjamaah, masjidnya kotong, dosa kabeh itu, dosa kabeh ya. Itu pendapat Imam Nawawi. Berarti kalau dua ada pandangan ini dimenangkan Imam Nawawi. Sehingga yang betul Pak, menurut mazhab Syafi'i, sholat jamaah itu hukumnya fardul kifayah atau fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau mazhab Ahmad, menurut Imam Ahmad hukumnya fardu ain, tapi tidak menjadi syarat sahnya sholat. Kalau Imam Dawud Az-Zuhri Pak, jadi syarat sahnya sholat. Berarti sholat sendirian nggak sah kalau tanpa ada udzur. Menurut Imam Ahmad sah tapi berdosa ketika tidak berjamaah. Nah kalau kita di Muhammadiyah itu sama dengan pendapatnya Imam Nawawi Pak, hukumnya apa? Fardu kifayah. Kenapa? Karena kita mengakomodir dua hadis yang bertentangan. Di antara hadis yang seolah-olah menunjukkan arti wajib, Rasulullah itu punya keinginan orang yang nggak ikut sholat jamaah itu Rasulullah apa? Menyuruh sahabat suruh ngimami sholat. Terus Rasulullah keluar dari masjid bawa pasukannya nggak bawa pedang Pak, tapi bawa apa? Kayu bakar. Kayu bakar digunakan untuk apa? Mungkin rumahnya. Fa'uhariku buyutahum. Dan kata Rasulullah, saya akan bakar rumahnya. Berarti orang meninggalkan sholat jamaah mau dibakar rumahnya oleh Rasulullah gitu. Tapi pernah dilakukan Rasulullah atau enggak Pak? Tidak juga. Yang kedua hadis Abdullah ibn Umi Maktum. Abdullah ibn Umi Maktum itu kan orang yang buta Pak. Dia minta izin kepada Rasulullah untuk sholat di rumah. Sama Rasulullah ditanya, hal tasma'un nida, kamu masih mendengar suara adzan atau enggak? Ia jawab na'am. Fa'ajib, kalau gitu penuhi panggilan adzan, maksudnya tunaikanlah sholat berjamaah. Ini diantara hadis yang menunjukkan seolah-olah sholat jamaah itu hukumnya apa? Wajib gitu, wajib gitu. Orang buta saja suruh mendatangi. Padahal orang buta pergi ke masjid itu kan paling enggak butuh apa? Yang nuntun. Teken kayu ya teken wong Pak. Teken wonge sing nuntun. Yang kedua Rasulullah sampai pingin bakar rumahnya. Tapi ada hadis berikutnya Pak, yang ini hadisnya mesti jenengan hafal. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahalanya berapa? 27 derajat. Kalau Rasulullah melakukan mufadalah itu perbandingan. Perbandingan. Kalau dulu kita belajar bahasa Inggris itu ada judulnya namanya The Degree of Comparison. Ada apa? Perbandingan. Nah, perbandingan itu menunjukkan sesuatu yang dibandingkan itu pasti dua-duanya sama-sama boleh. Berarti sholat jamaah boleh, sholat sendirian boleh, hanya yang membedakan pahala. Oleh sebab itu tidak mungkin hukumnya wajib gitu. Nah, karena ada dua hadis yang bertentangan ini, maka di Muhammadiyah dipahami wajib, tapi wajibnya tidak ain, tapi secara kifayah atau kolektif gitu. Itu ya. Sehingga kalau jenengan di PRM punya masjid itu hati-hati Pak. Masjidnya harus diurus gitu. Minimal sholat 5 waktu. Ini kalau fardu kifayahnya bagi PRM
Masjid Muhammadiyah kosong, berarti dosa semuanya tuh. Bangun masjid itu susah. Kalau lebih susah lagi apa Pak? Memakmurkan itu. Itu ya. Oke, kembali ke pembahasan kita. Di kitab Riyadhus Shalihin itu dibahas tentang beberapa hadis yang bicara tentang apa? Salam. Tentang apa? Salam. Di antaranya hadis Abu Yusuf Abdillah ibn Salam. Ini hadisnya sangat indah, Pak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nasu afsus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu wa nasu niyamun tadkhulul jannata apa? Bisalam." Semuanya mim Mbak. Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salama, suruh menyebarkan salam. Wa at'imut ta'ama, suruh ngopeni wong-wong yang sing lesu, Pak. Suruh ngasih makan orang yang kelaparan. Wasilul arham, suruh nyambung silaturahmi ya kayak kita ini kan. Yang berikutnya ini menarik, Pak. Tapi ini angel lakonane. Wasallu wa nasu niyam, suruh sholat manusia dalam keadaan tidur, Pak. Berarti sholat apa, Pak? Sholat tahajud, qiyamul lail itu. Kalau bangun malam, insya Allah tiap hari, Pak. Tapi untuk apa? Untuk kencing saja, pipis, Pak. Itu. Malam bangun pipis itu. Habis pipis kembali ke tidur lagi, tidur lagi itu kan ya. Pancal kemul, enak pancal kemul timbang sholat malam itu. Tapi di sini pesannya Rasulullah, wasallu wa nasu niyam, suruh sholat ketika manusia semuanya lagi tidur, Pak. Janji Rasulullah kalau kita lakukan hal-hal tadi, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat itu. Artinya di hadis ini bicara tentang bahwasanya ajaran Islam itu ajaran yang mentradisikan salam. Mentradisikan apa? Salam. Masuk rumah diajarkan salam. Ketemu teman salam. Berpisah, Pak, salam atau enggak? Salam, ini banyak orang yang salah paham. Salam itu dikira ketika ketemu saja. Ketika mau pisah juga salam. Makanya kalau kita ketemu teman itu mau pisah juga salam itu. Ini tradisi Islam. Sehingga salam itu di semua konteks kehidupan, Pak. Makanya ada salam kebangsaan. Kalau kita sekarang salam kemerdekaan, salam merdeka itu. Ini permasalahan dunia atau permasalahan apa, Pak? Agama ini. Salam merdeka kan, ini salam 17 Agustus itu. Dan sekarang kita coba bahas tentang tata cara salam. Kaifiyatus salam. Kata Imam An-Nawawi dikatakan, yustahabbu ayyakula al-mubtadi'u bis-salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lengkap, Pak. Fayatiya bidhamiril jam'i wa in kana al-musallamu alaihi wahidan. Meskipun orang yang disalami itu satu, tetap pakai jamak itu. Assalamu alaikum. Alaikum itu kan jamak, Pak. Itu jamak. Alaikum, alaikuma itu musanna, kalau alaika satu orang itu. Kemudian alaikunna untuk perempuan gitu. Alaikuma, alaiki gitu. Tapi meskipun yang kita salami itu satu orang, tetap assalamu alaikum, bukan assalamu alaika. Seharusnya kan assalamu alaika. Meskipun satu orang itu tetap assalamualaikum. Soalnya ada yang memahami yang disalami itu bukan hanya orang yang diajak ngomong, termasuk malu gue ibu ya.
Ada Muawi termasuk jin yang Islam dan seterusnya ya. Ini persoalan teologi saya kurang tahu. Nah, makanya kalau kita sholat itu kan ada pendapat yang kita salami itu ya termasuk malaikat, jin dan yang samping kanan kiri gitu. Tapi itu ada hadisnya, cumanya ada sebagian ulama yang memperdebatkan tentang validitas hadis tersebut. Tapi kalau di kajian ketarjian belum ada penjelasan secara rinci, Pak. Tapi kalau di fikih Syafi'i pasti penjelasannya semacam itu. Oke ya. Wa yaqula al-mujibu wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh fayatiya biwawil atfi. Ini yang penting, Pak. Fi qoulihi wa alaikum. Jadi jawab salam itu tidak alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh, tetap menggunakan harful ataf, kata penghubung atau conjunction atau konjungtor, yaitu wawu itu wa alaikum, wa alaikumus salam, bukan alaikumus salam, tetap diawali dengan wawu itu. Ini pendapat Imam Nawawi, nanti jenengan bisa cek di kitab apa? Riyadhus Shalihin gitu. Terus sekarang bagaimana tentang hukum salam? Hukum apa? Salam. Kalau kita lihat salam itu ternyata berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah atau hadis. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada surah An-Nisa ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha," gitu. Wa idza huyyitum, apabila engkau ditahiyati. Ditahiyati itu maksudnya apa? Disalami. Bitahiyatin dengan salam, fahayyu bi ahsana minha. Engkau balas dengan yang lebih baik. Aw rudduha, atau dijawab sesuai dengan bunyi salamnya. Oleh sebab itu para ulama mengkaji hukum salam itu. Kalau memulai salam, Mbak, hukumnya apa? Sunnah. Dan itu hakul muslim alal muslimi apa? Situn. Wa idza laqitahu apa? Fasallim alaih. Kalau engkau ketemu apa? Suruh mengucapkan salam. Meskipun ini di Indonesia ini sudah bagus, Pak, tapi kalau di Timur Tengah itu sangat mentradisi, Pak. Ketemu orang naik sepeda atau naik apa, keledai gitu, khimar gitu, tapi bukan kedelai ya. Keledai sama kedelai itu salam, Pak, gitu. Nggak capek saya lihat orang Arab itu salamnya kok nggak capek ya. Tiap ketemu orang salam. Kalau kita kan capek, Pak, pasti. Mungkin satu orang sudah disalami, habis itu ya wis kesel ya. Kalau di Arab itu budaya salam itu luar biasa gitu. Sehingga mengucapkan salam atau memulai salam itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita disalami, merespon salam hukumnya apa, Pak? Wajib. Karena dalam ayatnya tadi, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, ini sunnah, tapi aurudduha, suruh merespon sesuai dengan salam, itu hukumnya wajib. Jadi menjawab salam apa? Wajib. Tapi memperbagus jawaban salam hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Kalau ada orang salam kepada jenengan, assalamualaikum, dijawab apa? Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia salamnya assalamualaikum warahmatullah, tambahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis Imran ibn Husain, ini penting, Pak, Bu. Orang semakin bagus salamnya, semakin bagus pahalanya. Orang semakin bagus salamnya, semakin bagus apa? Pahalanya. Diceritakan ada ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang sowan kepada Kanjeng Nabi. Faqala assalamualaikum, Nabi merespon waalaikumsalam.
Kata Nabi, asrun, dia dapat 10 kebaikan. Yang satu lagi sowan kepada Kanjeng Nabi, dia uluk salam kepada Kanjeng Nabi, assalamualaikum warahmatullah. Direspon oleh Nabi, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Nabi bilang, isrun, 20 kebaikan. Datang orang yang ketiga, salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salathun. Dapat 3 apa? Kok 3? 30 kebaikan. Berarti assalamualaikum 10 kebaikan, warahmatullah 20, warahmatullahi wabarakatuh 30. Kayak kita baca alif lam mim itu 30, alif 10, lam, alif lam 20 tambah mim 30 itu. Karena konsep pahala dalam Islam itu manja bil hasanati falahu asyru amthalia. Orang yang berbuat baik itu kali 10 itu ya. Rumus Bu, rumus penting Bu ini. Rumus menghitung pahala. Enak menghitung pahala atau menghitung duit Bu? Ngitung-ngitung duit ya. Duit kita langsung ya. Tapi sekarang Pak, kebahagiaan semua atau kebahagiaan abadi? Semua katanya. Kalau menghitung duit itu bisa jadi kebahagiaan apa? Semu. Tapi kalau menghitung pahala, kebahagiaan abadi. Yo roh-roh Pak. Nek roh jajal mati dhisik. Kalau nggak betul kembali lagi. Guyonan kan gitu Pak. Nek gak percaya kan mati dhisik. Nek gak mundur kan balik lagi. Yalah, itu bahasanya Kiai Zainuddin MZ Pak. Dai 1.000 umat ya. Kalau tahlilan itu kirim pahala lewat tahlilan itu enggak sampai, yang meragukan suruh mati dulu, nanti kita kirimi doa. Kalau enggak sampai silahkan hidup lagi. Nah, menangi doa. Nah, kita kembali ke pembahasan tadi. Salam lintas agama. Salam lintas agama tadi yang menggabungkan salam dari berbagai macam agama. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kadang-kadang Pak, karena ini sudah menjadi tradisi dalam atau seremoni dalam pidato atau ceramah kebangsaan yang dihadiri oleh semua umat Islam, itu kadang-kadang ya tetap salamnya lintas agama. Kadang-kadang pejabat pemerintah Pak, sampai RT. RT itu pejabat pemerintah atau enggak Pak? Itu kadang-kadang ikut-ikutan itu Pak. Ikut-ikutan enggak ada SK-nya Pak. SK dari ikut-ikutan apa? Salam lintas agama, padahal nggak ada non Muslim, semuanya Islam kok salamnya lintas agama, kan jadi masalah Pak itu. Misalnya saya di sini salamnya lintas agama, jenengan Muslim semuanya kok salamnya lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, itu ditambah itu. Nah, kalau misalnya salam kemerdekaan itu konteksnya apa Pak? Keduniaan kan keduniaan toh. Tapi kalau salam sejahtera bagi kita semuanya itu bisa keduniaan, bisa tidak. Tapi ini kan yang kedua ini bisa jadi menjadi identitas dari Kristen, agama apa? Kristen. Oke. Nah, sehingga kalau kita coba lihat di Riyadhus Shalihin tadi Pak, oleh Imam An-Nawawi itu disebutkan
bagaimana hukum salam kepada kafir atau non muslim gitu. Di babnya ini penting Pak, karena Riyadhus Shalihin itu kan kumpulan hadis. Berarti Imam Nawawi hanya menukil hadis, kitab riwayat, bukan kitab diroyah Pak. Kalau diroyah itu ada riwayat, ada diroyah. Kalau diroyah itu penulisnya punya andil dalam memberikan ide atau gagasan. Tapi kalau kitab riwayat itu hanya menukil itu. Tapi penulis itu memiliki pemahaman atau kesimpulan itu dirumuskan dalam babnya. Dalam apa? Babnya. Ini makanya penting. Jenengan kalau pernah baca kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu kan kitab riwayat, Pak. Kita bisa menyimpulkan pendapat Imam Bukhari, Al-Bukhari dan Imam Muslim itu dari judulnya, dari judul bab, dari apa? Judul babnya. Itu yang menunjukkan apa? Kesimpulan dan pemahaman Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Riyadhus Shalihin juga semacam itu. Sehingga babnya Imam Nawawi, ini saya bacakan babnya, nanti jenengan bisa cek di buku Riyadhus Shalihinnya. Semuanya punya Pak Bu? Dereng, kong duwi to. Padahal Riyadhus Shalihin itu kitab yang umum dimiliki oleh umat Islam. Kitab hadis itu ada yang populer Pak, Bulughul Maram itu tentang hukum, Riyadhus Shalihin tentang akhlak. Biasanya di masjid-masjid pasti ada itu, meskipun terjemahan gitu. Oke. Babnya bagaimana? Babu takhrimi ibtida'ina al-kafiro bisalam. Bab haramnya kita memulai orang kafir dengan salam. Berarti hukumnya apa Pak? Haram. Jadi kita nggak boleh mengawali salam untuk orang kafir. Karena kafir itu dianggap bahasa yang kurang lembut Pak, keras itu. Sekarang dirubah non Muslim. Itu di masa Orde Baru itu di masa apa itu? Orde Baru ya? Nggak boleh menyebut kafir, tapi non Muslim. Jadi ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang non Muslim. Di Quran terjemahan jenengan kayak gitu? Atau wahai orang-orang kafir? Oh berarti masih terjemahan lama Pak. Jenengan belum punya terjemahan baru. Terjemahan baru itu wahai orang-orang non Muslim. Nanti di sini apa disebutkan haram memulai salam kepada orang kafir. Wa kaifiyati raddi alaih. Nah, ini penting juga Pak. Kalau ada orang non Muslim menyalami jenengan bagaimana menjawabnya? Nah, waalaikum atau bagaimana? Nanti kita coba bahas ya. Wastihbabis salam ala ahli majlisin fihim muslimun wa kuffar. Nah ini penting Pak. Pak atau Bu sing jenengan pejabat ini. Kalau ada di satu majelis muslim dan non muslim, itu boleh menyalami atau tidak. Misalnya dengan pejabat mengundang apa, bawahannya ada yang muslim ada non muslim, itu disunahkan mensalami atau tidak? Atau boleh tetap salam, tapi salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau jangan-jangan ada hadis salam lintas agama tadi. Ada atau enggak itu salam lintas agama di zaman Nabi? Nah ini nanti kita akan coba kaji dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang pertama Pak, tentang memulai salam untuk orang non muslim. Maksudnya jenengan mengawali salam untuk orang non muslim, boleh atau enggak? Di hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, ini berarti sahih hadisnya.
Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salami. Jangan engkau memulai orang Yahudi, demikian juga janganlah engkau memulai orang Nasrani bis salam dengan salam. Berarti memulai salam untuk orang Yahudi dan Nasrani atau ahlul kitab boleh atau enggak, Pak? Boleh atau enggak, Bu? Tidak. La tabda'u itu nahyun. La di sini disebut la nahiyah. La yang artinya la larangan. Hukum asal larangan itu apa, Pak? Al aslu linahyi litahrim. Hukum asal larangan itu apa? Haram. Berarti kita nggak boleh mengucapkan salam kepada orang non muslim. Itu sepakat, Bu? Kalau jenengan punya bos atasan non muslim gimana, Bu? Misalnya mau masuk kantornya itu, halo bos gitu ya. Kalau jenengan nelpon gimana, Bu? Ya. Halo bos, selamat pagi, selamat sore ya. Nggak usah pakai apa? Salam. Yaitu pendapat jumhur sebagaimana dohir hadis tadi. La tabda'u al yahuda walan nasara apa? Bisalam. Tapi dalam pandangan sebagian mazhab Syafi'i atau ba'du asy-Syafi'iyah itu membolehkan, tapi salamnya nggak usah lengkap, cukup apa? Assalamu alaikum. Dan sebagian ulama, Pak, ada yang mengatakan cuma assalamu atau salam. Salam saja, kan assalamu tidak ditujukan kepada siapa. Ini kan bahasa diplomatis atau bahasa busa basi gitu, atau mujamalah, Pak. Dan juga ada pendapat, sebagian pendapat ya, itu boleh tapi lidorurah wal hajah, kalau keadaan terpaksa atau berhajat gitu. Dalam keadaan terpaksa atau berhajat. Misalnya apa? Pejabat itu kan butuh dukungan, Pak. Cumanya itu masuk hajat atau tidak, nanti itu yang perlu untuk diperdalam. Tapi kalau jenengan yang nggak punya kepentingan itu ngapain apa? Nyalami non muslim, atau jangan, nggak usah niru-niru apa? Salam lintas agama gitu. So, saya pejabat kok, pejabat RT gitu. Salam saya juga harus lintas agama, ngapalin salam 6 agama. Susah juga Pak dihafalin itu. Kelamaan juga gitu. Itu ya. Terus sekarang pembahasan yang kedua. Kalau non muslim memberikan salam kepada kita, bagaimana kita menjawabnya? Dalam hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Kalau ahlul kitab itu siapa, Pak? Al-Yahud wan Nasara itu memberikan salam kepadamu, faqulu, maka ucapkanlah wa alaikum. Suruh jawab apa? Wa alaikum. Tapi hadis ini, Pak, Bu, itu ada sababul wurud. Ada apa sababul wurud? Kalau Quran itu sababun nuzul, kalau dijamakkan asbabun nuzul. Kalau hadis itu sababul wurud, kalau dijamakkan asbabul wurud, yaitu faktor yang historis yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis itu. Di dalam hadis Aisyah, kenapa kok Nabi menyuruh faqulu alaikum, suruh jawab wa alaikum atau alaikum saja atau wa alaikum saja? Itu sejarahnya bagaimana? Ceritanya bagaimana? Di hadis Aisyah dijelaskan unasun minal Yahud, kelompok orang Yahudi itu suka ngejek
nabi, karena dulu kan musuhan antara Yahudi dan Islam itu. Orang Yahudi tetap nggak mau menerima risalah Nabi Muhammad. Dan bahasa apa? Cangkem elek. Itu kan cangkem elek Gus. Itu kadang-kadang ya ampuh Pak gitu. Di masyarakat itu kan kita bermain apa? Kata-kata gitu. Termasuk bencinya orang Yahudi terhadap Nabi ketika mereka lewat Nabi atau melewati Nabi, itu juga mereka mengucapkan salam, tapi salamnya assalamu alaika ya Abul Qasim. Abul Qasim itu kan julukannya apa? Nabi. Assalamu alaika ya Abul Qasim. Ada yang masalah atau enggak Pak? Assalamu alaika ya Abul Qasim. Yang dibuang apa? Assalamu, kan assalamu menjadi assamu, berarti lamnya dibuang. Ini bahasa Arab, hilang, gugur satu huruf saja maknanya beda. Assalamu itu keselamatan, kesejahteraan. Tapi kalau samun itu racun. Maksudnya Pak, kematian atasmu. Nek wong ngombe racun Pak, ya bongko kan. Bahasa Jawa ini kan gitu. Maksudnya awakmu bongko. Mendoakan apa? Kejelekan. Bongko kan, asamu alaika. Jawabannya Nabi, waalaikum. Waalaikum. Kamu juga. Juga. Ketika Nabi menjawab, misalnya ini dengerin Bu, ini penting Bu bagi jenengan. Misalnya suaminya jenengan Bu, bapak ini dijunga awang liya bongko awakmu. Bapaknya jawab podo wae. Atau podo-podo, maksudnya podo bongkone. Jenengan terima atau enggak Bu? Ayo Bu. Mboten. Terus pembelaannya jenengan bagaimana Bu? Waalaikumsalam. Berarti wong wedeki apa nek males kudu luweh nemen Bu ya. Nek bapake kan wis padha-padha. Gak sah napa dinemeno kan. Awakmu ya bongko padha bongkone kan ngono. Ya padha-padha, maksudnya bongkone gak sah dimunculkan. Itu jawaban apa? Rasulullah, tapi jawabannya ibu-ibu itu males sih kudu luweh nemen kok. Nek wong napa Bu nyerempet iki ndak perlu apa Bu? Doprak lebo kali kan ngono. Nabi Aisyah itu ya membela Rasulullah karena sosok apa Bu? Sosok istri yang setia pada suami. Istrinya diajak, dia tampil untuk istrinya, suaminya diajak, dia tampil untuk membela. Jenengan juga kayak gitu Bu? Atau bapaknya diajak wis kapok kowe no. Jenengan belani to jenengan syukur Bu. Kapok kowe, kandhani wong wedok gak ngandel kan. Ini Aisyah itu sosok istri yang setia Bu. Suaminya diajak, dia tampil untuk membela. Rasulullah masih menunjukkan bahasa yang lembut. Bongko awakmu, dijawab podo wae. Nabi Aisyah jawab ya Rasulullah, awakmu ya bongko kan ngono. Terus kata Rasulullah, ya Aisyah tu la takuni fahisatan. Ya Aisyah, awakmu aja dadi wong sing mentalan. Wong sing mingin bales luweh nemen. Misalnya dicetok, balesnya jotos niku ya. Ora dibales cetot, tapi jotos wae kan. Kata Aisyah, "Mas sami tamaqalu." Ya Rasulullah, apakah engkau enggak dengar apa yang ia ucapkan? Assalamu alaika. Kemudian Rasulullah menjawab, "Alaisa qad radattu alaihimul ladzi qalu qultu wa alaikum."
Bukankah engkau sudah mendengar? Jawaban saya hanya alaikum. Ini menunjukkan Rasulullah itu orangnya apa Pak? Pemaaf itu. Pemaaf. Bahasa-bahasa kasar itu tidak banyak dimunculkan oleh Rasulullah. Ini berat Pak, berat. Susah untuk ditiru ya. Kalau kita itu kan mentalan ya. Nah, misalnya dicetot tidak perlu ya jotos kan. Jotos wae kok. Nek Rasulullah enggak. Dia memaafkan ya. Nah, hadis ini itu kan punya sababul wurud. Punya apa? Sebab munculnya hadis. Gitu. Tapi dalam konteks sekarang Pak, ketika orang non muslim menyalami kita dengan assalamualaikum, tidak dengan assalamualaikum loh, karena jenengan sangat dekat atau dalam satu komunitas itu, dia ya assalamualaikum, dijawab lengkap atau waalaikum atau gimana? Kalau di fatwa tarjih itu ya cukup dijawab waalaikum. Tapi hadis ini punya ilah. Ilah itu apa? Sebab yang memunculkan sebuah hukum ketika orang non muslim memberikan salam kepada Rasulullah, itu niatnya tidak mendoakan kebaikan tapi kecelakaan. Dan non muslim yang memberikan salam kepada kita itu kadang-kadang konteksnya ya hubungan kemanusiaan, hubungan kebangsaan. Boleh dijawab atau tidak gitu. Nah di sini memunculkan beberapa pandangan Pak. Kalau di Muhammadiyah ya sudah waalaikum, atau kalau posisi tertentu misalnya Syekh Utsaimin membolehkan waalaikumsalam, tapi itu saja. Kenapa? Karena berlaku keumuman ayat wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Ayat ini kan umum, berarti yang ngasih salam baik muslim maupun non muslim. Itu Pak ya, bisa dipahami. Hadis ini kan ada ilahnya. Tapi kalau apa jenengan mau memahami sesuai ilahnya ya enggak apa-apa, ya sudah waalaikum saja. Tapi enggak usah lah kalau misalnya orang menjawab waalaikumsalam. Loh kamu kok menjawab salamannya non muslim? Karena hadis tadi punya apa? Ilah, punya apa? Alasan yang memunculkan apa? Hukum tadi. Kenapa Rasulullah mengajarkan waalaikum saja? Terus sekarang Pak, kalau di dalam satu komunitas ada muslim dan non muslim, saya contohkan tadi jenengan pejabat publik, ketua RT itu ngundang Agustusan gitu. Warganya ada muslim, ada non muslim. Ngasih sambutan loh Pak RT kok gak iso ngwehi sambutan. Iso atau gak Pak? Ada Pak Lurah karena dia dulu apa jadinya itu sebab uang gitu. Ketika jadi lurah gak berani sambutan gitu. Gitu ya. Nah, kalau ngasih sambutan ada muslim ada non muslim misalnya, boleh ngasih salam atau tidak? Nah itu di hadis Usamah riwayat muttafaqun alaih itu ada penjelasan Pak. Kalau Rasulullah pernah maro ala majlisin fihi akhlatun minal muslimina wal musyrikin abadatil authan wal yahud. Rasulullah pernah lewat di komunitas yang di situ komunitasnya ada orang Yahudi, ada orang musyrik penyembah berhala, dan ada orang muslim. Yang dilakukan Rasulullah fasallama alaihi min nabiyyu, Nabi tetap ngasih salam. Berarti kesimpulan kita pejabat publik yang mengundang muslim dan non muslim tetap boleh memberikan salam. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, ini dengarkan Pak Bu, kalau bisa menjawab hebat. Hebat Bu ya kalau bisa menjawab. Saya tanya, kalau gelas air ini setengah isinya air, saya buang setengah ya, saya kasih tambah arak, hukumnya boleh diminum atau enggak?
Hah? Kenapa nggak boleh, Bu? Hah? Karena sudah campur. Berarti air hukumnya halal, arak hukumnya haram. Ketika bercampur dimenangkan yang mana? Haram. Yang haram. Karena ada kaidah fikih apa? Idza ijtama'a al-halal wal haramu ghuliba al-haram. Kalau halal dan haram itu berkumpul dimenangkan yang haram. Air halal, arak haram. Keduanya berkumpul dimenangkan haram. Kalau ada 5 gadis satu cewek, cantik semuanya, cantik semuanya, mau saya nikahi, tapi ada potensi jelas ini salah satu dari 5 itu mahram saya. Mahram itu apa? Man haruma nikahuha, orang yang diharamkan dinikahi, bukan muhrim, Bu ya. Kalau muhrim itu orang yang berikhram, tapi ini mahram gitu. Saya boleh nikah atau enggak ke salah satu dari 5 gadis tadi? Saya enggak bisa membedakan mana yang mahram, mana yang tidak. Dari 5 itu berarti yang 1 mahram saya, yang 4 ajnabiyah, orang asing. Dimenangkan boleh nikah atau enggak? Boleh, karena banyak yang tapi nanti resikonya jangan-jangan yang saya nikah itu yang mahram saya. Kalau ikut kaidah tadi, Pak, berarti ya dimenangkan yang enggak boleh, yang enggak boleh gitu. Itu ya. Itu kaidah apa fikih ya. Sekarang saya tanya, Pak, sesuai dengan hadis yang kita baca. Ngasih salam kepada orang Islam hukumnya apa? Boleh atau enggak? Jawab boleh atau enggak saja. Halal atau haram? Halal. Ngasih salam, memulai salam kepada orang non muslim sebagaimana hadis yang enggak boleh toh. Dan sekarang berkumpul dalam satu forum itu muslim dan non muslim, dimenangkan memberikan salam atau tidak usah ngasih salam? salam, karena Nabi memerintahkan salam. Salam, Nabi mengucapkan Karena Nabi mengucapkan salam, tapi masalahnya kok kaidah kita kok nggak bisa kita aplikasikan di dilihat mana yang banyak. Nggak, gimana, Bu, jawabannya? Tadi kaidahnya apa? Idza ijtama'a al-halalu wal haramu ghuliba al-haram. Kalau halal dan haram itu berkumpul dimenangkan yang haram. Tetapi di hadis ini ngasih salam kepada orang muslim halal, boleh, terjaiz ya. Ngasih salam kepada non muslim ghairu jaiz atau haram. Tapi kok Nabi tetap salam, itu gimana, Pak? Itu jawabannya. Kalau mungkin infikak itu apa? Bisa dipisahkan, Pak. Ya, contohnya ini ada air, ada arak. Kalau bisa dipisahkan, oh ini air, ini arak. Tapi salam kalau di air nggak bisa, Pak. Karena sudah apa? Tetap campur. Tapi kalau mentega, Bu, dimakan tikus, itu dibuang semuanya atau masih boleh dimanfaatkan, Bu? Iman, Pak, yo. Berarti ya dijukuk sing dipangan tikus. Ya kayak itu loh. Tapi ini bukan halal bukan haram, ini saya contoh saja. Nek pelem ceblok dipangan codot saiti, wi dibuak kabeh atau tetep dipangan, Bu? Dimakan ya, orang sini kok gragas. Tetap dipangan ya, maksudnya kan bisa dipotong yang kena apa? Nah, tiba codotnya yang dibuat, tapi liannya tetap dipakan. Sa kulit-kulitnya bilang enggak ya?
Berarti kesimpulan kita tadi, kaidah apabila berkumpul halal dan haram dimenangkan yang haram itu ketika tidak bisa dipisahkan. Nah kalau ada satu majelis, ada muslim ada non-muslim tadi, diniati salam untuk untuk muslim, karena innamal a'malu binniyat. Tapi perlu lihat KTP atau enggak? Kan kita nggak tahu, yang penting ada muslim ada non-muslim. Perlu lihat KTP dulu atau enggak, Bu? Ngopi salam ngecek KTP sowan. Itu ya. Berarti di situ diniatkan salam untuk yang muslim. Terus sekarang sebelum kita tutup ya, ini masih lama atau enggak? 10 menit ya. Nanti tanya jawabnya lebih banyak ini. MUI Jawa Timur sebelum kemarin rame-ramenya ini ya, 2019 itu sudah membahas dan mengeluarkan fatwa tentang salam lintas agama. Di Ijtima MUI kemarin mengeluarkan fatwa yang fatwanya sama dengan MUI Jawa Timur. Fatwa ini kan dianggap melawan arus, Pak. Terutama Kemenak mensuarakan apa? Moderasi beragama. Menteri Agama siapa itu namanya? Oh, langsung hafal jenengan, Bu. Itu ketika ditanya tentang fatwa MUI itu sudah nggak mendukung dan nggak sepakat. PBNU langsung membuat acara gitu, untuk apa? Mengkaji ulang fatwa MUI itu yang dianggap apa? Menciderai nilai toleransi atau keberagaman bagi Indonesia yang tadi terdiri dari berbagai macam agama itu ya. Jadi Kemenak menolak, PBNU juga enggak sepakat gitu. Karena dulu atau masih ada nepotisme Pak di masalah pendapat. Itu. Nah, di fatwa MUI tahun 2019 Pak, ini kan dulu rame-ramenya 2019 sudah dibahas gitu, oke ya. Gitu. Di sana dikatakan poin pertama ya, agama adalah sistem keyakinan yang di dalamnya ada nilai akidah dan sistem peribadatan, ada akidah, teologi dan ritual. Teologi dan ritual itu sifatnya eksklusif atau inklusif, Pak? Eksklusif. Tiap agama punya sistem teologi dan ritual yang tidak boleh dicampuri oleh agama lain. Tidak boleh apa? Dicampuri dan diikuti oleh agama lain. Setiap agama punya itu, punya sistem belief atau keyakinan dan juga ritual itu. Sehingga setiap agama teologi dan ritualnya itu pasti berbeda. Beda, yang disakralkan kan berbeda gitu. Yang kedua, Indonesia itu kan semboyannya kan Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Kita bersuku-suku, terus apa Pak? Ya itu agamanya banyak, bahasanya banyak, tapi tetap satu gitu. Sehingga untuk merealisasikan Bhinneka Tunggal Ika ini kan butuh toleransi itu. Sehingga salam lintas agama bagi yang sepakat dianggap inilah salam yang bisa menjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika gitu. Terus gitu. Nah, sehingga mereka beranggapan untuk mengimplementasikan toleransi antar umat
beragama, maka dimunculkan salam lintas agama. Tapi problemnya salam lintas agama ini mencampur adukkan berbagai macam keyakinan agama gitu. Meskipun tujuannya untuk menyeragamkan gitu. Atau ada sinkretisme, seolah-olah ada keyakinan benar yang campur banyak hal, Pak. Kayak orang Jawa kejawen kan ya, melakukan Islam, melakukan ajaran Islam, tapi juga melakukan praktek ritual Jawa. Itu namanya sinkretisme. Dua-duanya dianggap benar. Ya sholatnya 5 waktu, pergi ke masjid, tapi ngasih sesajen pojokan sawah dan yang lainnya itu masih berjalan. Itu ya. Nah, sehingga salam lintas agama ini dianggap bentuk toleransi. Tapi sebenarnya mana toleransi itu apa, Pak Bu? Ini penting ya. Toleransi itu apakah harus seragam atau boleh berbeda tapi menghargai perbedaan? Coba dijawab. Toleransi itu apakah harus seragam? Seragam itu ada salam lintas agama. Semua orang yang beragama salamnya 6. Tidak. Sekarang isu yang lagi hangat juga di upacara 17 Agustus. Itu kan ada upacara bendera, ada Paskibra, pasukan pengibar bendera gitu. Yang berjilbab itu terpilih kalau enggak saya salah itu 18 gitu. Ya kayak BPIP, Badan apa Pak? Perusahaan. Bukan saya Pak. Pembina ideologi Pancasila ya. Siapa? Yudian Wahyudi itu ketuanya ya. Demi keseragaman dengan menggunakan pasal uniform Pak. Itu apa? Seragam mbok yo yang muslimah ini melepas jilbabnya supaya sama gitu. Supaya apa? Sama tadi. Enggak muncul seolah-olah kok busana paskibra kok beda, ada yang jilbaban, ada yang tidak itu. Itu menggunakan pasal uniform paskibra, Pak. Yang kedua juga toleransi. Sebagai bentuk toleransi, Mbok Yo yang muslimah ini rela melepaskan jilbabnya untuk sementara menghargai paskibra yang non muslimah yang tidak berjilbab. Apakah ini mana toleransi, Pak? Hah? Tidak ya. Tidak gitu. Di Fatwa Muhammadiyah, Pak, tahun 2017 Muhammadiyah sudah memfatwakan paskibra hendaklah berbusana muslimah, Pak. Itu 2000 apa? 17 gitu. Dan sebelumnya Muhammadiyah itu memberikan fatwa kepada kepanduan Hizbul Waton yang celananya tidak menutupi lutut, Pak. Itu. Umumnya kepanduan itu kan dulu dari Belanda gitu. Dari Barat atau Belanda. Di Muhammadiyah ada Hizbul Waton. Cara berpakaiannya ya kayak Belanda. Secara umum pakai celana pendek atau sual atau katok gitu. Sehingga di sana dibahas hukmu sirwal al-kasyafah Hizbil Waton alladzi lam yastur al-aurah. Hukum sirwal itu katok, Pak. Orang Jawa nggak bisa ngomong R jadi sual gitu. Sirwal jadi sual. Hukum sual Hizbul Waton yang nggak menutupi lutut. Disebutkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, auratu rajuli ma baina surati wa rubbati. Auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Nah, untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam kepanduan, maka ketika itu Muhammadiyah
menyuruh supaya Hizbul Wathan ini mentaati nilai-nilai keislaman. Ini kan perjuangan Muhammadiyah Pak, untuk tadi dalam berbangsa dan bernegara itu kita bisa memasukkan nilai Islam dan fakta sejarah gitu. Yang pas kibra waktu pengibaran bendera 17 Agustus 1945 itu kan yang perempuan pakai jilbab, dan Indonesia ini kan meskipun bukan negara Islam tapi yang memperjuangkan founding father kita kan juga orang-orang Islam, sehingga Indonesia bukan negara Islam tapi Indonesia nggak bisa dilepaskan dari kontribusi umat Islam. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu kalau bukan karena Ki Bagus Hadikusumo rela Piagam Jakarta dilepas atau dicabut, itu Indonesia nggak bakal merdeka itu. Karena Pancasila kan masih perdebatan. Padahal mendesak 17 Agustus 1945 itu harus sudah siap untuk merdeka gitu. Termasuk falsafah negara sudah harus dirumuskan. Tapi kalau sila pertama ini saja belum beres kan berarti belum siap merdeka. Saksi kuncinya ya Pak Ki Bagus Hadikusumo gitu. Itu ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita bicara toleransi, ini di Fatwa MUI, Islam itu agama yang cukup toleransi. La ikraha fiddin, masuk Islam saja nggak ada paksaan. Tapi kalau akidah dan ibadah ya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau muamalah duniawi ya suruh berinteraksi dengan non muslim secara baik gitu. Bukan berarti kalau jenengan orang muslim jual beli Pak, nek non muslim boleh ditipu. Enggak boleh, itu enggak boleh. Meskipun ada kelompok Islam Pak ya, nek bukan kelompok mereka itu wis halal hartanya. Wong non muslim saja kalau apa Pak, bukan kondisi perang tetap haram untuk diambil. Kecuali kondisi apa, perang kan ada ghanimah atau fa'i itu Pak. Itu kan kondisinya apa, perang. Nah, sehingga dari kesimpulan ini Pak, salam sebelum kita tutup ya, lintas agama itu ada nilai doanya atau enggak? Jenengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini doa atau enggak Pak? Doa, itu doa. Kalau orang Buddha nyebut namo buddhaya, kan terpujilah sang Buddha atau Siddhartha Gautama gitu. Yo meskipun kita enggak tahu orang, kan ini kan Buddhism itu Siddhartha itu hanya pemikir atau sosok yang disembah terlepas keyakinan mereka Pak. Tapi kan kita menyebut sosok Siddhartha Gautama itu. Terus kalau salam Hindu Om Swastiastu, Om itu kan tadi Om paman Pak. Paman. Orang Bali itu menyebut Om itu Sang Yang Widi itu. Sang Yang Widi itu. Kayak sembahyang, tapi sembahyang itu perlu untuk ditelusuri Pak ya. Sembah ya jelas, yang itu ada yang menganggap yang Sang Yang Widi, sehingga ketika saya kecil itu guru ngaji saya itu nggak boleh saya sebut sembahyang, harus sholat. Tapi di kitab-kitab Melayu Pak, saya masih punya banyak itu kitab-kitab Melayu saya dalam bahasa apa Arab atau Pegon ya, kalau kita menyebutnya Pegon, tapi bahasanya Melayu ya. Yang terkenal itu Sabilul Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, orang Banjar Pak. Itu menyebut sholat ya sembahyang gitu. Tarjih kita yang dulu petilan itu kan kitab tarjih, ada kitab iman dan kitab sembahyang, bukan kitab sholat. Sekarang berubah menjadi kitab sholat. Nah kalau sembahyang itu ya memang yangnya itu yang siapa Pak. Tapi kalau kita sebut sembahyang konteks sekarang itu sudah tidak ada konotasi merujuk pada Sang Yang Widi. Tapi kalau Om Swastiastu ini tidak bahasa populer Pak. Mungkin jenengan juga mau menyebutkan saja juga susah, sulit. Ini kan masih menjadi simbol yang melekat dalam salamnya orang
Hindu, dan ada nilai apa? Doa. Maka dari sini doa itu ibadah atau muamalah duniawiyah atau akidah akhlak, Pak? Ibadah. Nabi sendiri bilang ad-du'a mukhul ibadah itu. Otaknya, pokoknya ibadah itu ya doa. Salat apa? Doa atau enggak? Doa. Salat itu intinya doa gitu. Nah, sehingga karena salam itu ada nilai doa, maka tidak bisa dipisahkan dengan ibadah. Oleh sebab itu mengucapkan salam lintas agama minimal, Pak, hukumnya itu syubhat. Syubhat itu apa? Nggak jelas gitu, lebih baik ditinggalkan gitu. Apalagi jenengan pejabat publik nggak ngapalno yo cek grepotan kok mekso salam lintas agama gitu. Kurang lebih itu, mohon maaf. Silahkan kalau ada pertanyaan monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bapak Mikir, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Sebetulnya tema yang diangkat hari ini mestinya ada dua. Yang pertama adalah moderasi agama, yang kedua adalah salam lintas agama. Tadi yang saya jelaskan adalah salam lintas agama. Karena itu ke depan kita masih perlu mengkaji lebih dalam terkait masalah moderasi agama. Bapak Ibu, pada tanggal 26 Juli tahun 2023 kemarin, itu Kementerian Agama meluncurkan suatu program KMB, Kampung Moderasi Beragama, KMB, Kampung Moderasi Beragama. Ini sudah dilaunching oleh Menteri Agama yang diwakili Wakil Menteri Agama. Ini sudah 1000 kampung tersebar di seluruh Indonesia. Tapi sayang, Gonko orang sampai dengan sini. Mudah-mudahan ini sudah jadi program unggulan dari Kementerian Agama. Biayanya tidak sedikit, Pak, triliunan itu. Ya, untuk mendanai ini ada triliunan seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu, tujuan utama adanya KMB, ya, Kampung Moderasi Agama, ini adalah pertama untuk menjalin masyarakat di tengah-tengah supaya toleransi, membina kerukunan. Ini tujuannya pertama. Tetapi Bapak Ibu, oleh Majelis Ulama kita diwanci-wanci, ya, jangan menerima KMB secara gegabah, ya, jangan menerima, ya, jangan diterima secara diterima secara amuk-amukan, ya. Karena apa? KMB ini adalah program yang diluncurkan oleh negara-negara barat yang disponsori oleh Amerika Serikat beserta sekutunya seperti Inggris, Perancis, Jerman, Kanada dan sebagainya. Tujuannya untuk mendiskreditkan umat Islam, supaya umat Islam itu loh perangsakan cari diri, ya. Karena begini Bapak Ibu, mantan Presiden Amerika Serikat George Bush pernah membuat statement, pernyataan begini: ideologi Islam ini
adalah ideologi yang ekstremis. Bahkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ini membuat pernyataan tahun 2005 bahwa Islam itu adalah ideologi setan. Bayangkan, Islam itu adalah ideologi setan. Nah, ciri-cirinya ideologi setan itu Bapak Ibu, ya, saya pernah mengutip di sebuah buku, ya, saya mengutip di sebuah buku yang bernama Grand Corporation, ya, Corporation. Ini sebuah buku yang diciptakan oleh orang-orang dari negara barat, disponsor oleh Amerika, ya. Grand Corporation, judulnya adalah Building Moderate Muslim Network. Di dalam buku ini Bapak Ibu, ya, seorang Muslim itu, ya, menurut orang barat jangan sampai satu memasyarakatkan sipilis. Sipilis itu apa? Sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Ya. Sekularisme itu adalah paham yang memisahkan antara urusan agama dan pemerintahan. Pluralisme itu menggambar agama semua sama. Semua agama sama, supaya masuk surga kabeh. Liberalisme ini adalah suatu paham yang menanam kebebasan di semua segi. Tidak, hidup itu tidak ada rambu-rambu untuk norma-norma akidah, norma-norma masyarakat, tidak ada. Semuanya bebas melakukan apapun saja. Ini. Nah, dari sini Bapak Ibu, program moderasi agama ini timbul setelah gedung WTC di Amerika Serikat yang dijatuhkan, diruntuhkan tanggal 9 September tahun 2001. George Bush muring-muring greget-greget nek ngene diterus-terusno, wong Islam yang garis idealisme ngono kuwi mesti tetap jadi musuh wong kafir negara barat. Ini tujuannya. Makanya sekarang moderasi agama itu diidentikan dengan terorisme. Ini. Jadi ini nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu akan menjurus umat Islam akan dihabisi, dituju terorisme. Oleh karena itu, ya, masalah moderasi beragama ini menurut saya pribadi atau mungkin ya Persatuan Muhammadiyah tidak bisa diterima secara apa adanya, ya, secara apa ini tidak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah salah lintas agama Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu kalau nanti memberikan ceramah baik pengajian atau tidak usah mengucapkan salam depan 6 itu. Kenapa? Tadi sampaikan oleh Ustaz bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Ya, siapa yang berdoa menyebut salam agama lain berarti termasuk ibadah. Kalau kita menyebut agama lain untuk ibadah, maka kita akan kena suatu kaidah usul fikih, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sapa wonge sing menyerupai perbuatan suatu umat, maka dia adalah termasuk umat itu. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu, terutama kalau kebetulan pejabat nggak usah mengucapkan nama, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bapak Ibu, dua catatan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi. Di mana? Yang mau tanya masih lagi atau enggak? Bapak Ibu, apa yang mau tanya kaitannya dengan materi yang telah disampaikan? Satu monggo. Pak Awaludin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya sampaikan adalah di mana tadi Mas Ustadz, Pak Ustadz atau Mas Ustadz ini? Mas Lukman Hakim ini dulu teman IRM kalau nggak salah. Sekarang alhamdulillah sudah orang. Ya, cuma gini, tadi kan beberapa salam yang dibahas. Tetapi ada beberapa yang perlu kita simpulkan dalam arti salam umat Islam umumnya itu yang paling utama itu seperti apa, dan mungkin dari Muhammadiyah itu yang kita gunakan bagaimana biar nanti bisa seragam. Kalau di pemuda kan ada Fastabil Khairat, di yang ada Nurul Kolami Yomaya Surun. Ya, setidaknya ada beberapa ciri khas yang harus kita ya berikan. Ya, jadi intinya pertanyaan adalah kira-kira pada umumnya umat Islam itu menggunakan salam yang bagaimana? Kalau di Muhammadiyah mungkin ada yang khusus seperti itu. Biar nanti kita lebih seragam. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi tanggapan gitu, dan juga masukan berkaitan dengan moderasi beragama. Ini kan sangat luas Pak Bu, makanya saya khususkan ke salam lintas agama. Tadi sebenarnya masih panjang gitu, tapi kalau fokus kita itu kan 1 jam itu sudah maksimal Pak. 1 jam yang concern itu cuma 15 menit, berarti 45 menit jenengan pikirannya sudah kemana-mana, sampai Amerika, sampai di rumah macam-macam. Paling 15 menit fokus itu sudah luar biasa maksimalnya. Ada yang ngantuk dan seterusnya itu. Nah, sehingga kita satu-satu. Nanti kalau ke depan masih mengendaki nggak apa-apa, nanti kita bahas moderasi beragama. Ini ke moderasinya. Yang tadi kita di isu salam lintas agama itu. Jadi topiknya cukup luar biasa ini PCM Kebombarwi. Yang lainnya itu nggak sampai Pak kajian topik salam lintas agama, moderasi beragama itu apa? Itu topik yang kelas tinggi, tapi nggak apa-apa. Berarti kan tradisi keilmuan bagus di apa? Kepong Baru. Nanti insya Allah nanti Pak ya ke topik berikutnya moderasi beragama. Nah, terus sekarang yang kedua, di Muhammadiyah itu ada salam yang serentak, serasi atau tidak. Kalau salamnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang paling lengkap gitu. Tapi kalau jenengan assalamualaikum saja sudah memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullah itu di sholat. Karena sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun apa? Bitaslim. Berarti sholat ditutup dengan salam. Salamnya bagaimana, lengkap atau tidak? Sehingga ini pernah saya sampaikan kalau nggak salah, kalau di Muhammadiyah
putusan tarjih sebagaimana dalam HPT jilid 3, putusan Jogja tahun 2015 itu mengakui tanawwu fil ibadah, mengakui apa? Varian dalam pelaksanaan ibadah, karena semuanya dianggap sumbernya sunnah makbulah, sunnah yang bisa diterima. HPT jilid 1 riwayat Abu Dawud bi isnadin sahihin dari sahabat Wa'il ibn Hujr al-Hadrami, itu salamnya nggak lengkap. Artinya mohon maaf, salamnya lengkap. Rasulullah salam ke kanan dan ke kiri itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di HPT jilid 1, jenengan lihat di kitab Shalah putusan 1929 di Solo. 1929 Pak, sebelum kemerdekaan. Tapi di HPT jilid 3 karena dua-duanya itu dalilnya bisa diterima, masuk kriteria sunnah makbulah, sehingga salam yang umum dipraktikkan di masyarakat. Nanti jenengan buktikan omongan saya. Jenengan sholat di masjid, perhatikan imamnya pasti salamnya nggak ada yang lengkap, hanya assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kenapa demikian? Karena mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tambahan wabarakatuh itu tidak disunahkan, wala tusanu wabarakatuh, tidak disunahkan apa tambahan wabarakatuh, kecuali di sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu biasanya salamnya lengkap. Tapi itu kembali lagi Pak, jenengan loh kok kiai saya enggak gitu. Bisa jadi kiai jenengan enggak begitu paham mazhab Syafi'i. Yang saya omongkan kan sesuai rumusan mazhab apa? Syafi'i itu ya. Dan salam di sholat yang enggak lengkap itu hanya assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri, itu riwayat sekitar 15 sahabat. Ada yang mengatakan 16 sahabat. Artinya dua-duanya boleh diamalkan. Meskipun Syekh Albani Pak mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi, jadi lengkap, sini nggak lengkap. Tapi itu ada hadisnya, tapi kalau ditarjih belum dirojihkan Pak. Artinya kalau orang Muhammadiyah ya mau lengkap ya monggo ke kanan dan ke kiri lengkap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak lengkap ya assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, tidak assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum kan itu yang ada putusan di HPT kita itu. Yang kedua tadi sama dengan mazhab apa? Syafi'i. Itu salam yang ada dalam sholat, yang mana sholat itu harus ditutup dengan salam. Sah atau enggak Pak kalau salat tanpa ditutup dengan salam? Tidak. Karena Rasulullah bilang apa? Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembukaan sholat itu takbir, takbiratul ihram, penutupnya salam gitu ya. Oke. Oke, monggo. Nanti ke sana Pak. Ini kan saya masih memberikan penjelasan yang lebih lebar dulu gitu. Itu dalam apa? Salat. Ya, di Muhammadiyah salamnya itu tadi. Salam di dalam salat seperti itu, salam di luar salat baiknya lengkap. Kalau jenengan lengkap dapat salasun, dapat 30. Kalau saya membuka acara assalamualaikum cuma asrun 10. Saya assalamualaikum warahmatullahi isrun 20. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salasun. Tadi yang ditanyakan tadi penutup Pak, bukan salam sebenarnya. Maksudnya ungkapan untuk menutup sesuatu. Setelah itu kan you tutup salam kan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Tadi ada yang jawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriqat. Itu milik tetangga sebelah Pak.
Ya kalau di Muhammadiyah apa? Ya biasanya billahi taufik wal hidayah itu ya. Ada Kang Taufik, ada Mbak Hidayah, itu sudah cukup ya. Billahi taufik wal hidayah. Ya boleh. Ya. Itu sebenarnya tidak ada putusan, Pak. Tidak ada apa? Putusan, cumanya itu berlaku secara kultural, sehingga yang semacam itu kalau ini pandangan pribadi saya, tidak usah dijadikan semacam simbol gitu. Tapi kalau wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq memang kadang simbol juga, Pak. Kalau kita di Muhammadiyah pakai itu ya mesti banyak yang komplain. Ya, aneh ya. Tapi yang ini loh, yang jenengan sudah pernah ngikuti atau enggak? Doa penutup majlis, kafaratul majlis itu apa, Bu? Doanya Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika menutup majlis itu tidak itu. Dia baca apa? Allahumma arinal haqqa haqqa dan seterusnya, sama baca wal asr. Anak sekolah, Pak, itu. Dulu saya kecil itu masih itu, Pak. Tapi belakangan sekarang anak sekolah. Ya saya tanya ini yang guru-guru, ibu-ibu guru ini. Jenengan sekarang apa, Bu? Masih itu, Bu? Sekolah masih ya? Tapi sebagian tempat kembali itu, Pak. Sama tadi subhanakallahumma wa bihamdika. Kalau sekolah Muhammadiyah masih itu tingkat MI terus TK. Kalau SMP dan SMA wis pinter, wis gede-gede iso ndonga dhewe. Enggak, itu di SM yang pernah ditulis oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, doa penutup majlis itu cumanya jenengan sebagai guru itu kenapa kok tradisinya Allahumma arinal haqqa haqqa sama wal asr? Itu tradisi tertulis atau tradisi verbal, Bu? Pokoknya nggak tahu, pokoknya di biyen yang ngono kabeh. Nah, ada anggapan doa subhanakallahumma wa bihamdika itu Muhammadiyah bergeser ke salafi gitu. Sekarang Muhammadiyah salafi banget. Padahal dulu menutup majelis itu ya Allahumma arinal haqqa sama wal asr. Kalau semacam itu saya kira nggak perlu untuk dijadikan identitas, mengalir saja. Karena Muhammadiyah itu juga bukan Dahlaniyah. Meskipun kita nggak bisa meninggalkan pemikiran keagamaan Mbah Yai Ahmad Dahlan, tapi kan dalam kita bermuhammadiyah kan Quran dan Sunnah itu. Ya kayak itu kalau dianggap sebagai tuntunan doa penutup majelis harus butuh dalil. Tapi kalau hanya mengajarkan doa saja, ya sekedar mengajarkan doa, ya tidak ada masalah kan gitu. Sebagaimana billahi taufik wal hidayah, ini Muhammadiyah kan butuh dalil, Pak. Apa dalil kalau Rasulullah menutup ceramah bilang billahi taufik wal hidayah, atau tadi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq? Itu kan enggak ada. Yang jelas ada khutbah hajah, Pak. Rasulullah kalau memulai khutbah innal hamdalillah innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu ada namanya khutbatul hajah. Tapi kalau yang lain itu secara umum bikinan kita sendiri itu ya. Kalau ini pandangan saya gitu-gitu ya biasa-biasa saja lah. Makanya saya menutup
kajian itu macam-macam Pak. Kadang saya wassallallahu ala nabiyina Muhammad kayak umumnya di Timur Tengah itu. Kadang-kadang ya billahi taufiq wal hidayah, kadang-kadang ya sudah langsung gitu. Hah? Ya demikian. itu lebih fleksibel gitu. Mungkin itu saja ya kurang lebihnya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah sudah panjang lebar yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.